والذي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت لسبب يوم الجمعة أنصت والباقية فغلقوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. hayya as-salat hayya as-salat La haula wala quwwata illa billah. hayya al-falah La haula wala quwwata illa billah. hayya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. la ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang diceritakan di kitab yang berjudul Hakayah As-Sufiyah. Di dalam kitab tersebut tertulis, qala ba'duhum ra'aitu fi suqil Basrah janazatan yahmiluha arba'atun wa laysa ma'ahum musayyi'. Di dalam kitab tersebut orang yang soleh berkata, tatkala aku berada di pasar Basrah, di pasar di kota Basrah, Baghdad, Irak, pada saat itu aku melihat ada jenazah yang dihantarkan dan dipikul hanya oleh 4 orang saja. Walaisa ma'ahum musayyi',
tidak ada orang lain kecuali 4 orang saja. Kemudian orang soleh tersebut berkata, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok ada jenazah hanya diantar oleh 4 orang saja? Orang soleh tersebut penasaran, diikutilah jenazah itu. Dia ikut untuk mengantarkan jenazah itu ke kuburannya. Sesampai di kuburan, dikuburkanlah jenazah tersebut. Setelah selesai dikuburkan, 4 orang pengantar jenazah tersebut pulang meninggalkan kuburan itu. Kemudian ada seorang perempuan yang sudah tua datang ke kuburan tersebut. Dia berdiri di atas kuburan tersebut berdoa. Dia mengangkat tangannya sambil menangis sejadi-jadinya. Diperhatikan oleh orang soleh tersebut. Di akhir doanya sang perempuan tua itu, dia tersenyum dan bahagia. Orang soleh tersebut semakin penasaran. Dihampirilah perempuan tua itu dan dia bertanya, wahai ibu yang mulia, jenazah siapakah yang barusan dikuburkan ini? Kemudian ibu tersebut menjawab, ini jenazah putraku. Saya perhatikan, katanya orang yang soleh tadi, saya perhatikan ibu tadi datang berdiri di atas kuburannya ini, berdoa, mengangkat tangan, menangis sejadi-jadinya, menangis dan menangis. Kemudian di akhir doanya, ibu tersenyum dan bahagia. Apa gerangan yang terjadi, wahai ibu? Kemudian ibu itu berkata, wahai pemuda, wahai orang yang soleh, memang putraku ini selama masa hidupnya kelakuannya selalu bermaksiat dan bermaksiat kepada Allah. Di dalam hidupnya selalu menanamkan dosa dan dosa kepada Allah. Kemudian Allah beri ia sakit. 3 hari dia sakit. Di dalam sakitnya dia disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat, dia kembali kepada Allah, dia mengharap ridho dari Allah, dia mengharap rahmat dari Allah, mengharap rahmat dan berkah dari Allah. Di akhir hayatnya, sebelum dia meninggal, aku pun dipanggil olehnya dan dia berwasiat dengan 2 hal. Apa wasiatnya? Yang pertama, wahai ibu, tatkala aku nanti meninggal dunia, tatkala aku nanti mati, tolong jangan engkau kabarkan kepada tetangga-tetanggaku, kanan, kiri, depan, belakang. Karena kalau engkau kabarkan, wahai ibu, tetangga-tetanggaku akan bahagia dan mensyukuri atas kematianku ini. Yang kedua, wahai ibu, nanti tatkala jenazahku sudah berada di dalam tanah, sudah berada di dalam kuburan, tolong engkau datangi kuburanku, wahai ibu. Engkau angkat tanganmu, wahai ibu, seraya berdoa, Allahumma inni raditu anhu fardu anhu. Ya Allah, aku ridha terhadap putraku, maka tolong ridhai dia. Kemudian anakku itu meninggal dunia dengan melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wasiat demi wasiat sang ibu ini lakukan sampai sekarang, sampai saat ini. Wahai pemuda, wahai anak yang soleh, tidak ada satupun orang tetangga yang tahu atas meninggalnya putraku ini. Kemudian aku datang ke kuburannya anakku ini, memenuhi wasiat selanjutnya. Aku berdiri, aku berdoa kepada Allah, aku angkat kedua tanganku, aku mengharap ridho dari Allah. Aku berdoa kepada Allah agar putraku ini dirahmati oleh Allah, agar putraku ini diridhai oleh Allah,
dengan berdoa, Allahumma inni raditu anhu warda anhu. Ya Rabb, ya Tuhanku, aku ridha kepada anakku ini, walaupun selama masa hidupnya putraku ini, anakku ini, kelakuannya selalu bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Selama masa hidupnya putraku ini selalu menanamkan dosa dan dosa dalam kehidupannya. Ya Rabb, aku mohon kepada Engkau ya Rabb, ridhai anakku ini. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, ridhai putraku ini. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, rahmati anakku ini. Kemudian setelah aku berdoa seperti itu, menangis dengan kesungguhan hatiku, mendoakan anakku, aku mendengar suara anakku dari dalam kubur. Dia berkata, insorifi ya Ummah, insorifi ya Ummah, faqad qadimtu ala rabbin karimin rahimin fardiya anni. Wahai ibu, pulanglah wahai ibu, tinggalkan aku. Aku sudah bertemu dengan Allah. Aku sudah berjumpa dengan Allah wahai ibu. Allah yang maha mulia, Allah yang maha pengasih dan penyayang. Dan aku sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar suara putraku dari dalam kubur seperti itu, aku pun bahagia dan tersenyum. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang nyata, yang termaktub, tertulis di dalam kitabnya para aulia Allah, di kitabnya para solihin, yang suatu saat akan menjadi pembelajaran buat kita, generasi yang hidup setelah mereka, bahwasanya doa dari seorang ibu mustajab. Ma'asyiral muslimin, doa dari orang tua diistijabah dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari wa Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 golongan orang yang tatkala dia berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, la syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya. Doa siapakah itu? Yang pertama, dakwatul mazlum, doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang dizalimi, doanya orang yang teraniaya, doanya didengar oleh Allah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang musafir tatkala dia berdoa didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, dakwatul walidi 'alal waladih, dakwatul walidi 'alal waladih, doanya orang tua kepada anak-anaknya, doanya bapaknya, doanya ibunya, doanya umminya, doanya abahnya yang ditujukan kepada anak-anaknya tidak tertolak. Ma'asyiral muslimin, mustajab indallah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita yang masih punya kesempatan kita pada hari ini, di hari yang mubarak ini, di hari yang penuh kemuliaan ini, apabila Anda masih punya kesempatan, masih punya orang tua, baik itu pun bapak kalian maupun ibu kalian, atau dua-duanya masih ada, perbanyak minta doa kepada beliau, minta doa kepada mereka, karena ridhanya Allah berada pada ridho kedua orang tua. Kalau kita mau bahagia dunia sampai akhirat, kalau kita mau selamat dunia sampai akhirat, kuncinya adalah ridha Allah, rahmat dari Allah. Ridha Allah
berada pada ridho kedua orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah berada pada kedua orang tua kita, dan murkanya Allah berada pada murkanya kedua orang tua kita. Wal as innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Allahu Akbar, Allah